ke PowerPoint-nya. Jadi tema sesi ini Bapak dan Ibu, 2 jam itu kita berdoa buat kesembuhan. Amin Bapak dan Ibu ya. Dan percaya Tuhan Jehovah Rafa mau menyembuhkan kita semua. Amin. Tadi sudah dibahas oleh bilur-bilurnya, kita sudah sembuh. Amin Bapak dan Ibu. Boleh angkat tangan gak sebentar? Ada yang tadi merasakan kesembuhan gak? Boleh ya. Nanti boleh maju ya. Nanti berikan kesaksian ya. Tapi saya gak bahas itu ya. Nah saya ingin bicara mengenai bagaimana Tuhan juga sangat rindu ya untuk kali ini. Untuk bangsa-bangsa disembuhkan. Amin Bapak dan Ibu ya. Ini gambar yang saya temukan ya. Jadi kita tahu tubuh Kristus ya. Tubuh Kristus itu bukan sekedar, atau gereja itu bukan sekedar gedung ya. Tapi tubuh Kristus adalah siapa? Adalah kita, saudara dan saya. Amin Bapak dan Ibu ya. Dan bisa saja fisiknya sembuh tapi jiwanya masih sakit ya. Misalnya seperti apa ya? Kemarin coach baru kembali dari Korea ya. Bapak dan Ibu kalau lihat orang Korea mukanya semua kalau nggak ganteng-ganteng, cantik-cantik gitu ya. Tapi itu semua hasil operasi Bapak dan Ibu ya. Jiwa mereka sakit, banyak yang bunuh diri ya. Nah, jadi kita mau berdoa buat kesembuhan bangsa-bangsa ya. Ketika saya berdoa Bapak dan Ibu, sempat saya berdoa, memang ini doanya lebih di Jakarta gitu Bapak dan Ibu ya. Saya tuh diberi penglihatan Tuhan itu sedang menjamu dengan perjamuan Last Supper, perjamuan terakhir ya. Tetapi di gambaran yang saya lihat ya, Tuhan itu bahasa saya ya agak ngenes gitu ya. Kenapa? Karena murid-muridnya itu sedang sibuk sendiri ya. Murid-muridnya itu sibuk ngobrol kiri kanan walaupun secara fisiknya itu dekat dengan Tuhan Yesus. Itu gambaran yang saya lihat ya. Dan ini mungkin bukan bicara untuk Bekasi ya, tapi saya rasa ini bicara buat Jakarta ya. Kenapa? Karena saya tuh ingat ya, kalau tahun lalu ya, ketika Tuhan mendesah gitu ya, aku haus. Ada ya mulai dari Ibu Panglima dan seluruh pasukan kita bikin anggur manis di Jakarta. Tapi sekarang ada nggak yang seperti itu? Menaikkan pujian penyembahan dan menangkap kerinduan Tuhan ya. Saya rasakan murid-muridnya itu sedang apa? Sedang adu prestasi ya. Mereka sedang kesaksian, saya habis KKR di sana, di sini, habis ke bangsa-bangsa, banyak yang bertobat, banyak yang dilepaskan. Tapi mereka tuh belum terlalu menangkap kegalauan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus beberapa jam lagi akan disalib ya. Nah, jadi temanya pergi ya, salah satu perkataan Tuhan, pergi dan jadikanlah segala bangsa muridku ya. Ada bahasa yang saya gunakan ini, saya kutip di sini, make disciples atau jadikan mereka itu murid-murid Tuhan ya. Boleh ke halaman berikutnya ya. Nah, ada beberapa ayatnya tapi saya nggak bahas itu. Bapak Ibu sudah tahu ya bahwa kita ini adalah satu tubuh ya. Jadi satu tubuh itu artinya apa Bapak dan Ibu ya? Kalau ada tangan yang sakit sebenarnya seluruh tubuh itu bagian daripada, maksudnya harusnya merasakan juga ya. Jadi harusnya ini kita nggak apa ya, ini menurut saya ya, kita nggak berbegah gitu ya dengan apa, dengan gereja lain misalnya atau tubuh lain yang sedang sakit ya, nggak menjadi sombong gitu loh dengan keadaan kita, tapi mengerti bahwa kita satu tubuh ya. Nah, kita tadi sudah disembuhkan dan saya kutip Lukas 5:9 ayat 58 ya. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Ya, kalau pengertian yang umum artinya apa Bapak dan Ibu? Artinya lebih kurang Tuhan Yesus itu nggak ada tempat buat tidur gitu Bapak dan Ibu. Ya, kenapa? Ya mungkin karena Tuhan Yesus itu pindah-pindah ya. Tapi pengertian yang saya dapat, rema yang saya dapat, ini ada di kepala itu ada apa Bapak dan Ibu? Ada pikiran, ada apa? Ada rencana, ada apa? Ada mimpi. Betul nggak Bapak dan Ibu? Ya, dan nggak banyak orang gereja tubuhnya yang bisa menangkap kerinduan itu. Banyak yang mau nyaman saja mungkin, ya. Nah, jadi
Saya berdoa kita ini semua, halo Bapak dan Ibu, kita ini semua menjadi apa? Menjadi tempat Tuhan meletakkan kepalanya. Ya, tempat Tuhan itu meletakkan isi hatinya, bicaranya, dan terutama mimpi-mimpinya. Katakan sama-sama mimpi-mimpinya. Ya, saya rasakan gitu ya, ketika ya mimpi atau visi ya. Ketika Tuhan membagikan makanan, ya makanan Paskah itu bukan sekedar makanan fisik, ya. Kenapa? Makanan itu bicara melakukan kehendak Bapa, ya. Artinya apa Bapak dan Ibu? Ada mimpi, ada visi buat setiap bangsa yang Tuhan itu letakkan, ya. Ibu Panglima baru ke Cina, ke Chongqing. Kenapa? Karena Tuhan memberikan mimpi, misalnya apa? Minimal harus ada 1.000 pasukan yang bangkit. Dan itu kerinduan Tuhan. Makanya akan ada tim yang balik lagi. Ibu Panglima juga masih balik lagi. Kenapa? Karena mimpi Tuhan itu belum digenapi. Ya. Dan saya berdoa Bapak dan Ibu, kita semua menangkap mimpi itu Bapak dan Ibu ya. Dan mimpi apa? Mimpi Tuhan apa mengenai Indonesia? Ada di Yesaya 60, semua penduduknya orang benar. Katakan semua penduduknya orang benar. Ya. Dan ada janji apa? Janji terobosan. Ya, kerinduan Tuhan buat apa? Buat terobosan ekonomi. Ya, seperti apa? Ya, ada 3 bangsa yang waktu itu Ibu Panglima sebutkan adalah apa? Dubai, Singapura sama Cina. Katakan aja Dubai, Singapura, Cina. Ya, nanti pelajari lagi ya Bapak Ibu ya, karena saya nggak mau ulang. Ya, nah, tapi ke halaman berikutnya Bapak Ibu ya. Ini juga bicara mengenai rapture Bapak Ibu ya, karena Tuhan itu belum menemukan gereja yang siap untuk dijemput. Ya, oke. Nah. Dan kenapa Bapak dan Ibu kita perlu pergi Bapak dan Ibu? Ya, ada yang senang pergi nggak Bapak dan Ibu? Ya, ada yang senang pergi ke bangsa-bangsa nggak? Atau lebih enak tinggal di rumah saja? Ya, puji Tuhan. Ya, beberapa menjawab suka. Ya, tapi mungkin buat kita secara umum males. Ya, saya kemarin ini ke Cina Bapak dan Ibu, begitu balik saya pijat 3 kali Bapak dan Ibu. Karena badan saya luar biasa, saya kagum hormat kepada Ibu Panglima Bapak dan Ibu ya. Saya jalan kayak encek-encek Bapak dan Ibu ya. Karena haleluya, saya naik gunung juga. Nah, jadi Bapak dan Ibu, kenapa kita tetap perlu pergi? Sekalipun mungkin mahal, sekalipun mungkin gak nyaman ya. Ada satu, Yesus berkata apa? Bahwa seorang nabi itu tidak dihormati di tempatnya sendiri, di kampungnya sendiri. Jadi nabi itu harus pergi. Ya, saya nggak bahas terlalu lama ya. Terus apa lagi Bapak dan Ibu pengertiannya ya. Kalau kita pergi kita bisa saling memberkati. Kita bisa belajar apa yang bagus di negara lain lalu berkati bangsa kita. Ya, misalnya apa? Misalnya mungkin istri saya misalnya ke Taiwan gitu ya. Dari Taiwan balik, wah bikin masakan Taiwan. Bukan restoran Taiwan, misalnya gitu Bapak dan Ibu ya. Nah, itu saling memberkati ya. Sesama gereja Tuhan juga saling memberkati ya. Dan intinya lagi saja ya, inti ketiga adalah apa? Kalau kita itu sudah di kota itu Bapak dan Ibu, atau di tempat itu, di daerah itu Bapak dan Ibu, kita itu udah terbiasa dengan spirit itu ya. Kalau Bu Nita Joel itu pakai bahasa itu termarinasi ya. Termarinasi itu apa? Bahasa bapak-bapak gak ada yang tahu ya. Marinasi itu bumbu Bapak dan Ibu, direndam di bumbu. Ya, misalnya apa? Maaf ya. Maaf kalau orang Jakarta udah biasa dengan materialisme, hedonisme, cinta uang. Jadi buat mereka itu bukan sesuatu raksasa lagi, bukan suatu Goliat lagi. Tapi ketika mereka misalnya orang Jakarta pergi misalnya ya ke Bantar Gebang, lo bisa lihat ya. Orang bisa hidup ya tanpa uang atau dengan hanya uang sedikit. Nah, jadi intinya itu aja ya. Dan kita harus pergi. Amin Bapak Ibu, sepakat? Ya, yang mau pergi katakan amin ya. Kecuali disuruh Tuhan ya. Pak Agung disuruh nggak boleh pergi waktu itu ya. Berikutnya. Ya, sudah langsung ke jadikanlah semua bangsa muridku ya. Nah, saya nggak bahas lah ya. Gimana caranya menjadikan bangsa muridku ya. Ada ayatnya gitu ya. Paulus itu berdoa ya, bahkan Paulus itu sampai menderita sakit bersalin. Paulus itu laki-laki apa perempuan? Laki-laki, tapi dia bersalin sampai apa? Sampai rupa Kristus nyata di dalam kamu, di dalam anak-anaknya, di dalam keturunan rohaninya ya. Sampai apa Bapak dan Ibu? Ya,
Jadi kita ini perlu saling mendoakan, perlu saling apa? Mendoakan dan mengcover sampai semuanya itu masukkan ke sidang ilahi, Bapak dan Ibu ya. Dan ada poin yang ini juga, tapi saya rasa Bapak Ibu sudah tahu, yaitu apa? Kita perlu mengajar ya. Dan saya tutup dengan ini ya. Ada poin lagi yang saya ingin bahas ya gitu ya, yaitu apa? Saya rasa ini kita harus belajar memerintahkan, katakan sama-sama memerintahkan. Memerintahkan apa? Istilahnya bahasa saya gini, memerintahkan kodok jadi pangeran. Ya beberapa mungkin bisa, ya beberapa mungkin juga nggak bisa gitu ya Bapak Ibu. Ya, tapi kita harus lakukan bagian kita. Kenapa? Karena Apollo menabur, Paulus menyiram, tapi Tuhan yang bisa memberikan pertumbuhan. Ya contohnya kodok siapa? Saya Bapak dan Ibu misalnya. Ya kalau istri saya ini selalu dari dulu mengeluh ya. Kalau datang ke Ibu Panglima nangis-nangis. Kenapa? Karena suaminya haleluya puji Tuhan ya. Tapi setelah ditangisi berulang-ulang akhirnya mungkin ada perubahan juga ya sedikit gitu ya. Nah kenapa? Banyak, amin. Banyak, amin. Haleluya. Perubahannya banyak ya. Bukan kodok lagi ya. Jadi kita itu bukan Gideon yang penakut tapi menjadi apa? Pahlawan yang gagah berani ya. Ciptakan dan jangan mengeluh ya. Ketemu apa? Ketemu murid-murid saya. Murid-murid saya seperti kambing. Ubah, ciptakan jadi domba. Ada yang, maaf kata cuma bahas saja. Seperti babi. Ubah jadi apa? Jadi bangsawan Bapak dan Ibu ya. Terus apa? Ada yang seperti gembel, gelandangan. Ubah jadi apa? Ubah jadi jenderal. Amin Bapak dan Ibu, dan kita tutup ya. Saya ajak beberapa pemimpin ya untuk mulai maju ke depan ya, bawa tongkat ya tadi Roy udah tahu, nanti mungkin dijelaskan juga ya. Dan saya tutup dengan ini ya, satu kesaksian yang menurut saya ini rema ya. Beberapa waktu yang lalu ini saya ke Jerman Bapak Ibu, 7-8 tahun lalu ya, seperti Bu Nita Deborah ya. Dan di Jerman itu ada satu kesaksian, ada seorang hamba Tuhan ini, dia itu pelayanannya nggak banyak ya, secara jumlah nggak banyak, tapi dia menghasilkan pendoa-pendoa yang sedemikian banyak ya. Dan pendoa-pendoa itu semua menjadi misionaris, pergi ke bangsa-bangsa ya. Di sini ada yang dari luar kota ya, angkat tangan ya, selamat datang ya. Nah itu mungkin udah pergi gitu ya, dari Semarang pergi ke sini. Nah itu belum benar-benar pergi Bapak dan Ibu ya. Seperti dulu kita misalnya dari Bekasi sering ke Semarang naik bus. Nah itu belum benar-benar pergi Bapak dan Ibu ya. Tapi kita harus tanya sama Tuhan apa yang menjadi bagian kita ya. Yang saya pernah diperlihatkan Tuhan itu cuma satu ya. Saya itu pernah diperlihatkan Stanley sama Vera ya. Pergi ke bangsa-bangsa di sekitar mana? Di sekitar Pakistan, Bangladesh itu ya. Sekitar situ katanya ya. Nanti diuji lagi ya. Nah jadi setiap kita ini punya kota, bangsa, negara sebagai warisan ya. Dan kita mau tutup dengan apa? Lagu Ku Terima Kuasa, dan beberapa pemimpin ini akan maju ke depan ya, mewakili apa? Mewakili 7 panggilan ya, mewakili 7 panggilan. Semuanya akan terima kuasa, semuanya diutus ya. Yang bawa tongkat Bapak dan Ibu boleh angkat tongkatnya ya. Mungkin ada yang belum dapat tongkat, mungkin kalau tongkatnya masih ada boleh minta gitu ya. Nah, terus boleh maju, terus ada 5 orang ya, saya minta tolong 5 orang dari tiap panggilan untuk maju dan mewakili. Ya boleh, mari mulai Bapak dan Ibu ya. Kenapa 5 Bapak dan Ibu? Biasa pemuritan itu 10 ya. Ayo Piroy sambil maju ya. Biasa pemuritan itu 12 ya. Tapi di akhir zaman ini Bapak dan Ibu, di akhir zaman ini ya, itu ada Benyamin ya. Yang Benyamin itu makannya berapa kali lipat Bapak dan Ibu? 5 kali lipat. Artinya apa? Pekerjaannya 5 kali lebih banyak mungkin menurut saya ya. Jadi contohnya apa? Kalau Pak Yusak itu dulu persekutuan dengan 300 orang. Nah Ibu Panglima suaminya kan Benyamin juga ya, Paul Benyamin. Nah itu 1.500 minimal ya. Mungkin Raja ya Pak Joshua ya. Mari silakan sambil maju ya. Raja Pak Joshua itu mungkin di Holy Stadium Pak Agung biasanya 15, 20 ribu. Nah kali 5 jadi 100 ribu ya, bahkan sampai masa. Ya, mari Bapak dan Ibu beberapa tiap panggilan boleh maju ke depan dan kita akan pengutusan dengan Ku Terima Kuasa.